Menurut Kepala Biro Humas PPATK, tahun 2023 ini transaksi judi online mencapai 200 triliun rupiah. Halo Sobat Nongki sekalian, kembali lagi di channel Dwi Tungsing. Dan jangan lupa untuk subscribe biar channel ini makin berkembang. Oke, sorry nanti ketika ada sedikit suara-suara bising, karena kita bikinnya di dekat jalan ya. Oke, dari 2,7 juta orang yang main judi online ya, 2,1 jutanya itu adalah orang yang main di bawah atau sampai 100.000 rupiah. Dan ternyata itu orang-orang yang berpenghasilan cukup rendah. Nah, mulai dari pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, petani, dan pegawai swasta. Mungkin ada DPR juga di situ. Nah, jadi gini teman-teman. Jangan lo cuma berpikiran kalau alah main dikit doang buat seneng-seneng, nggak nyampe 100 kok. Tapi ingat, lo adalah sebagian kecil dari 2,1 juta orang itu yang menjadi penyumbang terbesar untuk para bandar gitu. Oke, kalau kita telisik lagi nih ya, kenapa sih kok judi online ini marak dan mulai menjamur di Indonesia gitu? Pertumbuhannya cukup pesat gitu. Kita mundur saat pandemi COVID menyerang. Nah, dalam jurnal penelitian yang berjudul Motif Aksi Perjudian Online sebagai mata pencarian tambahan selama pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19 yang dipublikasikan tahun 2021 oleh Yayi Putri, Dwi Hayuni, dan Agus Mahfud Fauzi dari Universitas Surabaya, berkembangnya judi online ini dikarenakan interaksi sosial masyarakat yang terbatas. Oke, kalau dari jurnal tersebut ya, itu awalnya masyarakat hanya membutuhkan aktivitas untuk mengisi waktu luang doang. Bermula dari keisengan itu, lama-lama kok masyarakat ini mulai ketagihan gitu. Masyarakat ini bermain judi online mulai merasakan kemenangan dengan modal yang kecil. Nah, terus kemenangan itu membuat masyarakat terobsesi untuk kembali mengulang dan mengulang, yang biasa disebut dengan preoccupation lah. Nah, padahal ya, kemenangan yang disajikan itu skalanya itu cukup kecil dibandingkan dengan kekalahan yang akan dialaminya setelahnya gitu. Nah, sedangkan ya, dalam jurnal berjudul Why Do Young Adult Gamble Online? A Qualitative Study of Motivation to Transition from Social Casino Games to Online Gambling yang dipublikasikan oleh Asian Journal of Gambling Issue and Public Health pada 2017. Ini mundur ke 2017 ya. Asia Tenggara ini merupakan salah satu pasar judi online terbesar. Salah satunya Indonesia. Ironisnya, jumlah yang sangat besar itu didominasi oleh anak-anak dengan usia 15 sampai 29 tahun, Pak. Miris itu. Oke. Di jurnal itu dijelaskan bahwa faktor berkembangnya judi online ini bukan karena ingin meraih kemenangan gitu, bukan. Tapi lebih ke tekanan sosial, mulai dari teman-temannya bahkan dari saudaranya sendiri gitu. Mereka akhirnya mengikuti tren judi online karena takut ketinggalan tren gitu. Ya, sebut aja FOMO. Fear of missing out kalau bahasa Inggrisnya. Panjangannya sih gitu. Nah, sosial media ini juga dianggap berperan besar untuk mempublikasikan judi online. Dan disinilah peran busuk para konten kreator, Pak. Menjadikan Indonesia menjadi nomor 1 judi online, slot, dan gacor. Kenapa kok para influencer ini bisa terlibat dalam upaya promosi judi online gitu? Gini, jika lu punya produk, lu akan berusaha untuk ngenalin produk lu, biar produk lu itu dipakai kan. Nah, otomatis lu harus menimbulkan awareness di situ. Dan bagaimana cara awareness itu timbul? Yaitu dengan promosi. Banyak cara yang bisa digunakan untuk mempromosikan suatu produk.
mulai dari media konvensional sampai platform digital, televisi, radio, koran, YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain lah. Tapi dari sekian banyak yang gue sebutin tadi, nggak mungkin mereka, para bandar judi ini mempromosikan di media konvensional, televisi, koran, radio, itu nggak bakal mungkin. Mereka akhirnya, opsi terakhirnya adalah dengan endorse para artis, endorse influencer, dengan nilai yang cukup fantastis tentunya. Dan disitulah para influencer tergiur gitu. Dan akhirnya mau mempromosikan judi online ini. Nggak cuma itu, mereka juga menyusupi situs-situs pemerintahan yang terbengkalai gitu. Seperti domain.go.id, di situ banyak promosi-promosi judi online gitu. Nah, kalau kalian pengen tahu siapa aja nih artis-artis dan influencer yang terlibat dalam promosi judi online, itu teman-teman buka aja nih ininya deduktif, artikelnya deduktif. Di situ cukup menarik sih. Ada beberapa artis-artis besar yang terlibat di situ, influencer-influencer besar terlibat. Dan pinternya mereka dalam mempromosikan judi online ini, yaitu dengan cara terselubung, Pak. Mereka mengganti judi online dengan istilah game online yang berlisensi dan berakreditasi. Halo, saya Wulan Guritno mau memperkenalkan ada game online yang sudah terakreditasi sebagai website resmi dan bersertifikat, yaitu Sakti. Padahal kita nggak tahu lisensi dari mana, akreditasi dari siapa, itu kan kita nggak tahu, nggak jelas pokoknya. Dan nggak cuma itu, para bandar ini menggunakan trik promosi yang cukup brilian gitu. Kreatif, mereka lebih kreatif dari para promotorer kan. Yaitu dengan donasi ke streamer-streamer game online. Di situ banyak streamer game online yang disawer lah istilahnya. Nah, ketika mereka disawer, ya otomatis mereka bakal menggaungkan siapa yang nyawer mereka dengan berbagai macam cara gitu. Ceklah ultinya, kayak anak kecil kau mainnya. XX tutup! XX tutup! XX tutup! Hancur banget, cok! Dari situ masyarakat yang nonton itu mulai penasaran dan akhirnya cari tahu apa sih yang mereka bahas itu, apa sih yang mereka iklankan, dan siapa sih donatur yang memberikan donasi yang sangat besar itu, Pak. Nah, disitulah akhirnya mereka masuk ke situs-situs judi online dan mencobanya, memainkannya gitu. Judi online ini mungkin salah satu penyebab beberapa orang mengakhiri hidupnya. Tercatat ada 585 kasus bunuh diri di Indonesia sampai Juni 2023. Dan jelas, salah satunya adalah karena judi online. Dengan alasan yang sama, yaitu karena terlilit hutang dan akhirnya nggak bisa bayar, dikejar-kejar, stres, bunuh diri. Itu yang terjadi. Buat kalian para konten kreator yang masih mempromosikan judi online, kalau ada nih ya, orang yang main judi karena kalian, dan akhirnya mereka harus hutang, terlilit hutang, ngerampok bahkan bunuh diri, maka tangan kotor kalian terlibat di dalamnya. Oke. Tapi untungnya ya, kepolisian Indonesia ini udah mulai bergerak. Dan udah mulai banyak lah bandar, influencer itu yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Banyak yang udah diproses. Walaupun influencer-influencer kecil yang prosesnya lebih cepat. Sedangkan artis-artis yang besar, bahkan influencer-influencer yang besar, prosesnya masih entah bagaimana. Tapi tetap kita harus apresiasi kinerja polisi dan semoga kasus ini cepat dituntaskan.
Oke. Gitu aja, kita doakan yang terbaik.